5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, keselamatan di rumah itu banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru ya. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Coba adik-adik perhatikan di sini ya. Udin ketika berenang memakai pelampung ya, itu untuk menjaga keselamatan dirinya. Lalu Udin dan kakaknya juga selalu menjaga kebersihan dan merawat barang-barang penting nih. Misalnya ada piala dan dokumen adik-adik. Lalu ketika bepergian, keluarga Udin juga tidak lupa untuk mengunci pintu rumahnya supaya tetap keselamatan yang dijaga. Jam menunjukkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang adik-adik. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga itu banyak jenisnya loh. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir atau akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Nah, dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Di sini kita akan membaca percakapan antara kakak dan Udin. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga itu sangat berharga bagi kita, kata kakak dari Udin. Benar kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain, jawab Udin. Adik-adik, kalau kalian memiliki dokumen keluarga, seharusnya dirawat dan dijaga supaya tidak rusak atau hilang. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Nah, kartu pelajar juga merupakan dokumen penting adik-adik. Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, bacalah nih identitas kartu pelajar kakak Udin berikut ini. Jadi, kakak Udin ini sekolah di SD Nusantara. Namanya Mutiara, nomor induk siswanya adalah 12345. Tempat tanggal lahirnya adalah Jakarta 3 September 2006. Alamatnya di Jalan W. John. Ini adalah kartu pelajar milik kakak Udin yang bernama Mutiara. Apa yang dimaksud dengan dokumen adik-adik? Nah, dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik bisa berupa surat tertulis, rekaman suara, atau foto adik-adik. Jadi itu yang dimaksud dengan dokumen. Nah, apa saja ya contoh-contoh dari dokumen? Contoh dari dokumen yang pertama ada akte kelahiran, KTP, buku rapot kalian, ijazah, lalu ada SIM, kartu keluarga, sertifikat rumah, album foto, dan akta nikah. Nah, mari kita pelajari satu persatu dari masing-masing dokumen yang kita sebutkan tadi, dan mungkin kalian memilikinya nih adik-adik. Yang pertama adalah akte kelahiran. Nah, atau akta kelahiran. Adik-adik pasti punya akta kelahiran ini. Setiap orang pasti memiliki akta atau akte kelahiran. Nah, akta kelahiran ini dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran kita adik-adik. Setiap ada anak yang lahir, orang tua itu harus segera mencarikan akta kelahiran. Nah, dalam akta kelahiran ini akan tertulis nama kita nanti adik-adik di sini.
lalu tempat tanggal lahir kita dan nama orang tua kita. Jadi ini nama kita, terus ini tanggal lahirnya, di sini nanti nama orang tua kita. Nah, akta kelahiran ini dibuat oleh pemerintah di kantor yang namanya adalah catatan sipil. Itu akta kelahiran. Nah, cara merawatnya itu dengan dilaminating. Dilaminating itu diberi lapisan plastik adik-adik supaya tidak basah dan tidak robek adik-adik. Yang kedua ada buku rapot nih adik-adik ya. Yang kedua ada buku rapot, ini termasuk juga dalam dokumen nih adik-adik. Adik-adik pasti punya ya. Setiap siswa pasti punya buku rapot. Nah, biasanya buku rapot itu diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun adik-adik bisa menerima rapot itu sebanyak 2 kali, di semester 1 dan di semester 2 saat kenaikan kelas. Nah, di dalam rapot itu terdapat nilai-nilai kamu selama sekolah. Cara merawatnya ya diberi sampul seperti ini adik-adik, supaya tetap bagus ya, tidak rusak. Lalu ada kartu pelajar seperti punya Kak Mutiara tadi ya adik-adik ya. Nah, kartu pelajar itu dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar biasanya itu diberikan dari pihak sekolah. Jadi dari pihak sekolah akan memberikan yang namanya kartu pelajar. Mungkin adik-adik ada yang punya kartu pelajar, ada yang belum ya. Lalu berikutnya ada kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, seperti ini contohnya. KTP ini dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas adik-adik. Jadi kalau kalian belum 17 tahun ya kalian belum memiliki KTP. Nah, dalam KTP itu ada identitas kita seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Cara merawatnya itu dengan dilaminating adik-adik ya. Jadi ini adalah kartu tanda penduduk. Berikutnya ada ijazah. Nah, ijazah itu apa? Ijazah itu adalah surat keterangan bahwa kita itu sudah lulus pendidikan. Jadi misalnya saat nanti adik-adik lulus SD, maka kalian akan mendapatkan yang namanya ijazah SD. Nah, seperti ini. Nanti lulus SMP dapat ijazah SMP dan seterusnya. Lalu ada surat izin mengemudi atau SIM namanya. Nah, namanya saja surat izin mengemudi, ya surat untuk izin kita mengemudi adik-adik, yaitu surat yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Nah, SIM itu boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun seperti KTP tadi. Nah, SIM itu ada beberapa macam. Ada SIM A itu untuk pengendara mobil, lalu ada SIM B itu untuk pengendara truk, bis, lalu truk besar juga. Lalu SIM C itu untuk pengendara sepeda motor. Dokumen berikutnya adalah kartu keluarga atau KK adik-adik. Nah, setiap keluarga itu memiliki kartu keluarga. Pada kartu keluarga itu terdapat data semua anggota keluarga. Jadi dari namanya ya, ayah, lalu ibu, anak ya, lalu tanggal lahirnya, lalu pendidikannya terakhir apa, pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Ini kartu keluarga. Berikutnya ada dokumen yaitu sertifikat rumah dan tanah. Nah, di sini sertifikat rumah dan tanah ini merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah atau kepemilikan rumah adik-adik. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau sertifikat rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap rumah dan tanah itu. Lalu ada surat nikah. Nah, surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tua adik-adik pasti sudah punya surat nikah ini. Itu tadi ya adik-adik ya, tentang bermacam-macam dokumen yang kita pelajari. Tentu adik-adik masih ingat nih dengan penggunaan huruf kapital bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya
Kak Mutiara tadi ya. Mutiara bisa diawali dengan huruf kapital. Nah adik-adik, coba di buku kalian tuliskan kartu pelajar kalian nih ya, sesuai identitas kalian masing-masing. Lalu tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Jadi kalian buat sendiri nih, kalian potong kertas untuk menjadi kartu pelajar kalian. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika sedang membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Ya, mereka menggunakan kemoceng adik-adik. Nah ini ya kakak Udin ya, Kak Mutiara menggunakan kemoceng untuk membersihkan dokumennya. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng itu dapat dibuat dalam bentuk tari ya adik-adik. Nah gerakan tari itu dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Contohnya seperti ini. Ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk. Lalu ini adalah gerakan tari dalam posisi berdiri. Masih ingatkah adik-adik pukul berapa ya Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen? Nah mereka itu mulai membersihkan dokumen pukul 14.00. Nah jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 adik-adik. Jadi ya tadi mulai membersihkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Nah adik-adik, lama waktu kegiatannya adalah 1 jam. Jadi dari jam 14.00 sampai ke jam 15.00 itu lama waktu kegiatannya adalah 1 jam. Nah tahukah adik-adik 1 jam itu ada berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Nah tahukah kamu jika jarum panjang ya berputar 1 kali putaran ya, jarum yang selalu bergerak biasanya berwarna merah itu dikatakan 1 menit. Nah jika jarum panjang itu berputar 60 kali putaran itu dikatakan 1 jam adik-adik. Nah 1 jam itu berarti 60 menit. Nah sekarang kita akan mengubah satuan jam menjadi menit adik-adik. Contohnya di sini 4 jam itu ada berapa menit? 1 jam tadi ada 60 menit, berarti 4 jam itu bisa kita cari dengan 4 dikali 60. 60-nya 60 menit adik-adik. 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Lalu contoh berikutnya 5 jam itu berapa menit? Berarti 5 ini kita kalikan dengan 60. 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. 7 jam ada berapa menit? Ya berarti kita kalikan 7 dikali 60. Berarti jawabnya 420 menit. Itu mengubah satuan jam menjadi menit. Nah sekarang kita akan belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Contoh nih, ayah mencuci mobil pukul 07.00 dan selesai pukul 08.00. Jadi ayah itu mencuci mobil selama berapa jam adik-adik? Nah ini adalah jam mulainya kegiatan dan ini jam selesainya kegiatan. Maka kita bisa cari dari pukul 7 ke pukul 8 itu ada 1 kali putaran. Berarti di sini bergerak 1 kali putaran. Maka karena bergeraknya 1 kali putaran, lamanya ayah mencuci mobil adalah 1 jam. 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Jadi karena di sini yang ditanyakan jam, ya berarti jawabnya adalah 1 jam. Jadi dari 7 ke angka 8 itu 1 putaran penuh. Maka lamanya kegiatan adalah 1 jam. Mira berlatih menari mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 10.00. Jadi Mira itu berlatih menari selama berapa jam? Nah kita cari adik-adik, dari 8 ke 10 itu berapa kali putaran? Lihat ya, 8 ke 9 1,
9 ke 10, 2. Berarti bergerak 2 kali putaran. Maka ya lamanya Mira menari adalah selama 2 jam. Lah kalau 2 jam itu dijadikan menit sama dengan 120 menit. Berikutnya adik-adik. Nah, di sini ya. Ini pada pagi hari. Yang pertama ini adalah mulainya kegiatan. Yang gambar kedua ini adalah selesainya kegiatan. Nah, di sini adik-adik, lama waktu kegiatan itu berapa jam? Lalu berapa jam ini kita ubah dalam menit. Nah, kita di sini adik-adik selain kita bisa mencari dengan putaran tadi, kita bisa mencari dengan rumus lamanya kegiatan itu sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesainya ini adik-adik 10.00, mulainya 08.00 ya. 10 dikurangi 08 sama dengan 2. Jadi lamanya kegiatan itu adalah 2 jam. Nah, sekarang 2 jam ini kita ubah dalam menit. 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam ya berarti 2 dikali 60 ya. 2 dikali 6 itu 12, ditambah nolnya 1, berarti 120 menit. Jadi di sini kita sudah tahu lama waktu kegiatan itu selama 2 jam. Lalu 2 jamnya sama dengan 120 menit. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik ya. Di sini kegiatan itu dimulai pukul 12.00. Lalu kegiatan berakhir itu pukul 13.00. Nah, lama waktu kegiatan itu selama berapa jam? Lalu berapa jamnya itu sama dengan berapa menit? Kita cari dulu nih adik-adik lamanya kegiatan. Itu sama dengan jam selesai atau kegiatan berakhir dikurangi jam mulai ya, atau kegiatan dimulai. Berarti jam selesainya pukul 13.00. Mulainya pukul 12.00. 13 dikurangi 12 itu sama dengan 1. Maka di sini ada 1 jam. Maka kalau kita buat putaran kan 12 ke 1 itu hanya ada 1 kali putaran adik-adik. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit. Maka lama waktu kegiatan itu selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita lihat soal nomor 3 adik-adik. Kegiatan dimulai pukul 6. Kegiatan berakhir pukul 9. Maka lama waktu kegiatan itu selama berapa jam? Berapa jamnya sama dengan berapa menit? Nah, di sini kita cari jam selesainya pukul 09.00, lalu jam mulainya pukul 06.00. Nah, kita kurangi 9 dikurangi 6 sama dengan 3, berarti 3 jam nih adik-adik. Nah, 3 jam ada berapa menit? Berarti 3 dikali 60. 3 dikali 6 itu 18, ditambah nolnya 1, berarti 180 menit. Nah, kita jawab di sini. Lama waktu kegiatan itu selama 3 jam. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Kita lihat soal nomor 4 adik-adik. Kegiatan dimulai pukul 7, lalu berakhir pukul 12. Maka lama waktunya dalam jam dan menit berapa? Sama pakai rumus yang tadi. Lama kegiatan di atas adalah jam selesainya pukul 12.00 dikurangi jam mulai atau kegiatan mulainya pukul 07.00. 12 dikurangi 7 sama dengan 5 ya, 5 jam. Nah, 5 jam berapa menit? Berarti 5 dikali 60. Berapa 5 dikali 60? 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Jadi lama waktu kegiatan itu selama 5 jam. 5 jam sama dengan 300 menit. Soal yang terakhir nih adik-adik, nomor 5 ya. Kegiatan dimulai pukul 9. Kegiatan berakhir pukul 13. Nah, lama kegiatan itu berapa jam? Dan ubah dalam berapa menit. Lama kegiatan itu bisa dicari dengan jam selesai atau kegiatan berakhir dikurangi jam mulai. Nah, kegiatan berakhirnya pukul 13.00 dikurangi 09.00. 13 dikurangi 9 sama dengan
4, berarti 4 jam di sini adik-adik. Nah 4 jam itu ada berapa menit ya? 4 dikali 60 menit. 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi di sini lamanya kegiatan 4 jam. 4 jam itu sama dengan 240 menit. Adik-adik, Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih akan tahan lama adik-adik. Nah, ini adalah percakapan Udin dan teman-temannya ketika mereka membersihkan perabot rumah tangga yang ada di rumah Udin. Yuk kita simak percakapan mereka. Udin, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini kita tempel namanya? Usul Lani nih adik-adik. Lalu Edo menjawab, ide bagus. Fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku. Lalu di sini Udin juga menjawab, baiklah. Namaku Udin, kakakku bernama Mutiara. Ibuku bernama Fatima, ayahku bernama Rahmat, jawab Udin. Kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu, kata Benny. Nah, adik-adik, di sini apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Nah, Udin dan teman-temannya sedang membersihkan perabotan yang ada di rumah Udin. Nah, menurutmu mengapa mereka perlu melakukan itu adik-adik? Ya supaya perabot rumah yang ada di rumah Udin itu tahan lama, tidak mudah rusak ya, tidak berdebu, lalu yang pastinya ya tidak pecah, tidak mudah rusak. Itu yang paling penting karena kita harus menjaga keawetan dari benda-benda di sekitar kita. Tentu adik-adik masih ingat nih dengan penggunaan huruf kapital bukan? Nah, huruf kapital itu digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang adik-adik. Misalnya nih perhatikan kalimat berikut ini. Namaku Udin. Nah, di sini ya, di awal kalimat memakai huruf besar. Lalu Udin di awal katanya juga memakai huruf besar atau huruf kapital. Kakakku bernama Mutiara. Nah, di sini juga diawali dengan huruf kapital ya adik-adik ya. Nah, di sini ibuku bernama Fatima. Nah, F-nya ini juga besar ya. Ayahku bernama Rahmat. Jadi huruf kapital itu digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang dan awal kalimat. Adik-adik coba nih kalian mengerjakan latihan berikut ini. Lengkapi kalimat berikut dengan nama anggota keluarga kalian nih. Misalnya aku bernama siapa? Contohnya aku bernama Citra Sintarani. Ayahku bernama Sugianto. Ibuku bernama Ninik Purwanti. Nah, kebetulan Kak Citra tidak punya kakak ya. Lalu adikku bernama misalnya Andrea Sinung Prakoso, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa tuliskan dan diawali dengan huruf kapital karena itu termasuk dalam nama orang. Adik-adik, Udin dan keluarga itu berbeda jenis kelamin dan usia. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama. Sikap mereka ini merupakan contoh dari perwujudan persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini Udin berkata nih adik-adik, aku dan keluarga kerja bakti bersama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Adik-adik, pernahkah kalian bekerja bakti membersihkan rumah kalian bersama dengan anggota keluarga kalian? Kalau pernah, berarti kalian sudah mewujudkan persatuan dalam keberagaman di rumah kalian.
Adik-adik yang hebat, lakukan nih kegiatan berikut ini sesuai petunjuk ya. Coba ceritakan kegiatan kerja bakti yang pernah kamu lakukan bersama dengan teman kalian. Ceritakan yang berhubungan dengan cara menjaga agar perabot rumah tangga di rumahmu itu lebih tahan lama. Nah, ceritakan dengan bahasa yang santun ya adik-adik. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini Udin dan teman-temannya itu sedang membantu ayahnya memindahkan meja. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Misalnya di sini ya, karena mau mengambil jam dinding nih adik-adik. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah, kata Udin. Ayah, Udin, dan teman-teman memindahkan meja. Ada yang menarik, ada juga yang mendorong. Ayahnya menarik meja adik-adik. Udin dan teman-temannya mendorong meja. Nah, menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam kegiatan bermain adik-adik. Seperti ini adalah kegiatan menarik teman dan ini mendorong teman. Tapi untuk bermain ini harus dengan pengawasan orang dewasa dan kalian tidak boleh asal-asalan ya adik-adik, karena bisa jadi nanti teman kalian atau kalian akan terluka. Nah, tahukah kamu cara melakukan kegiatan bermain di atas? Yuk baca cara melakukan kegiatan bermain berikut. Yang pertama adalah bermain menarik teman adik-adik. Tentukanlah tempat yang aman untuk bermain dulu. Lalu kamu dapat bermain di halaman rumah. Berdirilah berpasangan bersama temanmu adik-adik. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan. Pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik-menarik. Nah, dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Tarik tangan temanmu dengan sekuat tenaga. Siapa yang berhasil menarik teman, dialah pemenangnya adik-adik. Nah, lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Walaupun di sini menarik tangan teman itu sekuat tenaga, kalian juga harus tetap berhati-hati. Lalu permainan yang kedua adalah bermain mendorong teman. Nah, tentukanlah tempat yang aman dulu untuk bermain. Nah, kalian bisa bermain di halaman rumah. Lalu berdirilah berpasangan bersama temanmu. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Nah, tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu. Nah, dengarkan aba-aba dari gurumu atau dari orang dewasa yang ada di dekatmu. Lalu dorong nih adik-adik telapak tangan temanmu dengan sekuat tenaga. Nah, siapa yang berhasil mendorong teman, dialah pemenangnya. Lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Ingat, ini harus dengan pengawasan orang dewasa. Adik-adik yang hebat, merawat benda-benda di rumah itu menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga ya. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Beni adik-adik. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu, kata Beni. Adik-adik, benda-benda berharga di rumah kita harus kita jaga ya, supaya tahan lama dan tidak mudah rusak. Adik-adik, dari percakapan tadi, apa sih isi percakapan Udin dan teman-temannya? Nah, Udin dan teman-temannya tadi bercakap-cakap tentang merawat tropi dan barang yang mudah pecah.
Lalu adik-adik, dari percakapan tadi, sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Udin adalah memberi contoh yang baik kepada temannya dengan merawat barang berharganya. Jadi adik-adik harus tiru ya untuk merawat barang berharga kalian. Bagaimana ya adik-adik cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, kamu juga dapat merawat dokumen dan koleksi benda keluarga yang kamu miliki adik-adik. Jangan sampai ya dokumen dan koleksi benda tersebut tercecer di berbagai tempat. Jika tercecer, hal tersebut akan membuat kamu kehilangan dokumen dan benda-benda berhargamu adik-adik. Selain itu, dokumen dan benda-benda tersebut bisa rusak. Nah, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merawat dokumen penting di keluargamu. Cara tersebut antara lain melaminating atau melapisi dengan plastik dokumen-dokumen penting milik keluarga. Misalnya kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, itu bisa dilaminating adik-adik atau diberi plastik. Lalu mengumpulkan dokumen-dokumen penting itu dalam satu map adik-adik dan menyimpan map itu di tempat yang aman. Adik-adik yang hebat, jika koleksi benda tersebut berupa foto, kamu dapat merawatnya dengan cara kumpulkan nih foto-foto keluargamu. Lalu masukkan nih adik-adik ke dalam album foto seperti ini. Simpanlah album tersebut di rak buku atau di lemari. Letakkan album tersebut dengan posisi berdiri. Nah, bersihkan nih album foto tersebut dari debu dan kotoran. Adik-adik harus mau merawat dokumen dan benda-benda berharga yang ada di rumah ya adik-adik. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Ya, tanda titik pada kalimat itu dipakai untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya nih adik-adik ya. Yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Diakhiri dengan tanda titik. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Ya, diakhiri tanda titik juga. Lalu aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, di sini juga ada tanda titik. Jadi tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Adik-adik yang hebat, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Selain itu, tanda titik itu juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu loh adik-adik. Misalnya saja pukul 8, maka ditulis pukul 08.00. Nah, di sini ada pemisah antara bilangan jam dan menit adik-adik. Jadi diperlukan tanda titik. Adik-adik yang hebat, buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Contohnya nih adik-adik, Udin belajar pukul 20.00. 20.00 itu pukul 8 malam adik-adik. Nah, jangan lupa ya diberi tanda titik di antara jam dan menit. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Lalu kita buat kalimatnya ya. Nah, di sini Udin sedang sarapan. Nah, Udin sarapan pukul berapa ini? Udin ya sarapan pukul 06.00. Nah, di sini karena kalimat berita juga diakhiri dengan tanda titik. Lalu pemisah jamnya dan menit juga diberi titik. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Gambar yang kedua ya. Nah, menurut adik-adik, kalimat yang tepat untuk gambar ini bagaimana ya? Apakah Udin ini menonton televisi pukul 2 atau pukul 14 adik-adik? Ya, Udin menonton televisi pukul 14.00. Lalu diakhiri tanda titik. Mengapa 14.00? 14.00 itu artinya pukul 2 siang. Kalau 02.00 berarti
jam 2 dini hari. Nah, dini hari Udin masa bergadang untuk melihat televisi. Tidak boleh ya adik-adik ya, karena dini hari kita waktunya untuk istirahat. Kita lihat gambar selanjutnya adik-adik. Nah, di sini Udin mencuci piring pukul 16.00. Ya, mengapa pukul 16.00? 16.00 itu artinya pukul 4 sore. Nah, pukul 4 sore kan cocok untuk mencuci piring ya, bukan pukul 4 pagi adik-adik. Kita lihat gambar berikutnya nih adik-adik ya. Nah, di sini Udin tidur pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam itu pukul 21.00 karena diakhiri tanda titik ya pada kalimat berita. Lalu gambar berikutnya adik-adik. Nah, di sini Udin bangun tidur pukul berapa? Ya, pukul 05.00 dan diakhiri juga dengan tanda titik. Ingat ya adik-adik ya, penggunaan tanda titik. Coba adik-adik amati kembali nih gambar Udin ketika membersihkan piala tadi. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Nah, Udin menggunakan kemoceng bukan? Gerakan berdiri dan duduk saat menggunakan kemoceng bisa dijadikan gerakan dalam tari. Adik-adik masih ingat ya, gerakan dalam tari itu ada yang posisi duduk, lalu ada yang posisinya berdiri. Seperti ini adik-adik. Adik-adik yang hebat, agar lebih menarik, iringi dengan alat musik nih ketika kalian menari. Boleh menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu tidak ada melodinya ya, tidak ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan biasanya alat musik ritmis itu dibunyikan dengan cara dipukul. Misalnya saja ada gendang ya, lalu ada tifa seperti ini ya, lalu ada tamborin seperti ini ya. Ini adalah contoh alat musik ritmis. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik? Nah, tanda titik tadi digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya pemisah antara angka jam dan menit. Nah, perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Adik-adik, di sini ada 2 jam ya. Yang pertama pukul 08.00 dan pukul 09.00 atau pukul 9, dan ini adalah pukul 8. Adik-adik, kalian tentu masih ingat, jika jarum panjang itu berputar 1 kali putaran itu dikatakan 1 menit ya. Itu kalau yang jarum selalu bergeraknya ya adik-adik ya, jarum detiknya itu kalau 1 putaran itu 1 menit. Nah, jika jarum panjang itu berputar 60 kali putaran berarti dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Sudah pernah Kak Citra jelaskan di pembelajaran sebelumnya tentang jam. Nah adik-adik, gambarkan jam selesainya kegiatan, hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Misalnya di sini, kegiatan dimulai pukul 10 pagi adik-adik atau pukul 10.00. Nah, kita gambar dulu jamnya. Lalu lama kegiatan adalah 4 jam. Nah, untuk menggambar jam atau kegiatan berakhirnya, maka kita bisa menghitung nih adik-adik 4 jam dari jam 10. Seperti ini caranya misalnya. Dari jam 10 ke jam 11 itu 1 jam. Jam 11 ke jam 12 ya. Dari 10 ke 11, 11 ke 12 itu sudah ada 2 jam. Lalu 12 ke 1 itu tambah 1 jam lagi. Berarti sudah 3 jam. Pukul 1 siang ke pukul 2 siang itu ditambah 1 jam lagi. Nah, ini sudah 4 jam. Maka bisa kita gambarkan bahwa kegiatan berakhirnya itu
pukul 2 siang atau pukul 14.00. Nah, ini kalau kita mencarinya dengan cara seperti ini, menghitung maju ya lamanya kegiatan. Tapi di sini Kak Citra punya cara yang lain ya adik-adik ya, atau dengan cara seperti ini. Kegiatan selesai atau berakhir itu bisa dicari dengan mulainya kegiatan ditambah lama kegiatan. Mulainya kegiatan tadi pukul 10 ya, lalu lamanya kegiatan 4 jam 10. Nah, nanti kalian jangan tambahkan menitnya, kalau ini kan menit adik-adik. Jadi 10 ditambah 4 jam berarti jawabnya 14. Nah, 14 di sini yang dimaksud adalah 14.00. Jadi selesainya kegiatan itu pukul 14 atau pukul 2 siang. Nah, lebih mudah mana nih adik-adik, yang seperti ini atau memakai rumus seperti ini? Tergantung kalian ya, yang paling mudah yang mana. Lalu hitung pula nih berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, tadi setelah kita menggambar jam kegiatan berakhir, kita bisa hitung nih lama kegiatan dalam menit ya. Tadi lama kegiatan selama 4 jam. Nah, 4 jam itu ada berapa menit? 1 jam tadi ada 60 menit. Kalau 4 jam berarti ya 4 jam dikali 60 menit. Berapa 4 jam kali 60 menit ya? 4 dikali 60 atau 4 dikali 6 dulu, itu sama dengan 24. 24 baru ditambah nolnya 1 di belakang. Jadi jawabnya adalah 240 menit. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, kegiatan itu dimulai pukul 12 siang. Lalu kita gambar dulu jamnya. Lama kegiatannya adalah 2 jam. Jadi kita hitung nih adik-adik, 2 jam dari jam 12 siang. Kalau pakai cara tadi adik-adik ya, dari 12 ke angka 1 baru 1 jam, 1 ke angka 2 1 jam, berarti sudah 2 jam. Berarti kegiatannya berakhir itu pukul 2 siang atau pukul 14.00. Itu kalau pakai cara yang ini. Sekarang kalau pakai cara yang menggunakan rumus. Nah, kegiatan berakhir atau selesai itu sama dengan kegiatan mulai ditambah lamanya kegiatan. Kegiatan mulai pukul 12.00 ditambah 2 jam. 2 jam itu lamanya kegiatan. Maka 12 ditambah 2 sama dengan 14.00. Nah, maka selesainya kegiatan itu pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Jawabannya sama adik-adik ya, hanya saja caranya yang berbeda. Lalu kita ubah nih adik-adik ya ke dalam menit. Nah, tadi lamanya kegiatan itu adalah 2 jam. Nah, 2 jam itu ada berapa menit? Ya, kita ubah 2 jam dikali 60 menit. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi lamanya kegiatan itu 120 menit. Kita lihat contoh yang ketiga nih adik-adik ya. Kegiatan dimulai pukul 7. Lalu kegiatan berakhirnya pukul berapa? Belum diketahui. Lama kegiatannya itu selama 2 jam. Nah, 2 jam nanti kita ubah dalam menit. Nah, kita cari tahu dulu kegiatan berakhirnya dulu. Nah, kegiatan berakhir atau kegiatan selesai itu sama dengan mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan adalah pukul 07.00 ditambah 2 jam. Maka jawabnya adalah pukul 7 ditambah 2 9 adik-adik. Jadi selesainya itu pukul 9. Nah, baru kita gambarkan jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Ini kegiatan berakhirnya. Lalu kita ubah 2 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, 2 jam itu dikali 60 menit. 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi seperti ini ya adik-adik ya caranya. Kita lihat contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Nah, kegiatan dimulai pukul
9 nih adik-adik. Lalu berakhirnya belum diketahui, dan yang diketahui berikutnya adalah lamanya kegiatan selama 6 jam. Nah, pertanyaannya nanti ada dua ya, menentukan kegiatan berakhir dan 6 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, kita cari tahu dulu nih berakhirnya berapa. Pakai rumus tadi, kegiatan selesai sama dengan mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan adalah 09.00 ditambah 6 jam. Nah, 9 ditambah 6 itu sama dengan 15. Jadi pukul 15.00. Kan tidak ada pukul 15, Kak Citra. Ayo adik-adik ingat kembali bahwa satu hari itu ada 24 jam. Setelah pukul 12 siang kita menuliskannya pukul 13 ya. Berarti kan 12, 13, 14, 15. Berarti yang dimaksud adalah pukul 3 sore. Ya, pukul 15.00 itu pukul 3 sore atau 3 siang. Jadi kita tuliskan atau kita garis ya, jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Itu ya selesainya kegiatan itu berakhir pukul 15.00. Nah, sekarang kita ubah nih, 6 jam itu ada berapa menit? Ya, berarti 6 jam dikali 60. 6 dikali 6 itu 36. Ditambah nolnya 1 ya, berarti 360 menit. Seperti itu adik-adik ya. Nah, supaya lebih paham lagi, satu lagi nih soalnya. Kegiatan dimulai pukul 7 ya. Lalu kegiatan berakhirnya belum diketahui. Yang diketahui adalah lama kegiatan itu selama 5 jam. Nah, 5 jam nanti ada berapa menit? Kita cari tahu dulu kegiatan berakhirnya. Kegiatan berakhir atau kegiatan selesai itu sama dengan mulainya kegiatan 07.00 ditambah 5 jam. 07 ditambah 5, 7 ditambah 5 itu 12. Berarti yang dimaksud di sini adalah pukul 12.00. Nah, pukul 12.00 kalau digambarkan ya, jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Seperti itu adik-adik ya. Ini kegiatan berakhirnya. Lalu kita ubah, 5 jam berapa menit? Ya, 5 dikali 60. 5 dikali 6 itu 30. Ditambah nolnya 1 berarti 300 menit.